Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Bey dari jurusan Sistem Informasi tahun angkatan 2018 dengan nomor induk mahasiswa 20180050050024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi salah satu nilai UAS mata kuliah Data Mining dengan dosen pengapung Dudi Gustian, Sarjana Teknologi Magister Komputer. Baik, data mining yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dengan Simple Additive Weighting dalam Pemilihan Calon Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dengan pengarang yaitu Sudian Saifuddin, Dudi Gustian, Heri Firmansyah. Kemudian tanggal terbit pada tanggal 1 November tahun 2019. Jurnal Digital Zone, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, jilid ke-10, terbitan kedua, halaman 110 sampai dengan 119, dan berikut adalah link dari jurnal tersebut. Dari hasil penelitian, bantuan rumah tidak layak huni adalah salah satu program pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Namun permasalahan yang ada bahwa proses yang selama ini dilakukan oleh pihak kelurahan masih dilakukan secara subjektif. Tentu saja hal ini tidak efisien secara sistematik. Kemudian adanya metode multiple attribute decision making mendukung keputusan untuk menggunakan metode ini. Tujuan penelitian ini agar pihak pendukung keputusan, yaitu kelurahan, dapat menyalurkan bantuannya kepada yang berhak menerimanya. Sehingga dengan adanya sistem pendukung keputusan berbasis web untuk memilih penerima bantuan perumahan sesuai dan objektif. Sistem yang dibuat cukup membantu pihak kelurahan dengan nilai sekitar 73,6% yang diuji oleh 10 orang responden. Hasil penelitian ini berisi implementasi penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) di dalam sistem pendukung keputusan calon penerima bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Surade. Sistem pendukung keputusan dari angka yang dianalisa dan desain sistem pada bab sebelumnya. Data hasil penelitian dimasukkan secara terkomputerisasi dalam bentuk sistem pendukung keputusan yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. Setelah tadi kita menggunakan perhitungan metode Simple Additive Weighting, kemudian kita harus memiliki perancangan sistem, dan di sini perancangan sistem menggunakan model waterfall. Tahapan dari model waterfall antara lain, pertama yaitu analisa kebutuhan yang terdiri dari analisa kebutuhan fungsional dan analisa kebutuhan non fungsional. Yang kedua, perancangan sistem menggunakan model United Modeling Language dan perancangan tabel database. Berikut ini perancangan sistem pendukung keputusan menggunakan United Modeling Language. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada class diagram. Kemudian yang ketiga ada pengkodoan dan implementasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Yang keempat, testing aplikasi menggunakan black box testing dengan membagikan aplikasi kepada pengguna untuk dites sesuai dengan fungsional aplikasi. Dan berikut adalah implementasi sistem yang merupakan hasil dari analis kebutuhan dan desain sistem yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam bentuk model United Modeling Language. Berikut ini beberapa antarmuka hasil implementasi sistem. Pertama, login, kemudian dilanjutkan proses selanjutnya yaitu laporan.
Selanjutnya, pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan setelah pengujian pada sistem aplikasi web pendukung keputusan dengan menggunakan black box testing, dan berikut adalah hasil yang didapatkan, yaitu dengan yang pertama, item yang diuji adalah login. Dengan kita uji melakukan login, kemudian mendapatkan hasil uji yang sesuai. Yang kedua, item uji yaitu data warga. Data ujinya yaitu mengelola data warga, menampilkan, menambah, menyimpan, mengedit, dan menghapus. Kemudian hasil yang didapatkan adalah sesuai. Yang ketiga yaitu data kriteria, di mana data ujinya adalah mengelola data kriteria, menampilkan, menambah, menyimpan, mengedit. Hasil yang diuji yaitu sesuai. Yang ketiga yaitu proses. Item yang diuji, proses dengan data uji menambahkan nilai akhir kriteria dan mengetahui hasil perhitungan metode simple additive weighting bekerja sesuai dengan perhitungan manual dengan hasil uji yang didapat yaitu sesuai. Kemudian yang keempat, laporan dengan data ujinya melihat dan mencetak laporan hasil uji yang didapatkan yaitu sesuai. Selanjutnya, pembahasan dari hasil jurnal tersebut berisi mengenai data warga calon penerima bantuan rumah tidak layak huni yang akan diterima berjumlah 5 warga calon penerima bantuan tersebut, serta hasil koresponden untuk sistem pendukung keputusan calon penerima bantuan rumah tidak layak huni. Analisa calon penerima bantuan Rutilahu. Berdasarkan studi kasus calon penerima bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Surade, calon penerima bantuan rumah tidak layak huni diambil dari 76 data dengan proses penerimaan bantuan menggunakan perhitungan metode simple additive weighting. Diketahui bahwa calon penerima bantuan rumah tidak layak huni yang akan diterima merupakan 5 besar dari nilai tertinggi yang sudah di ranking menggunakan metode simple additive weighting. Dan berikut adalah tabel calon penerima bantuan rumah tidak layak huni yang mendapatkan 5 nilai tertinggi. Di sini bisa dilihat data yang memperoleh 5 nilai tertinggi. Pengamatan perancingan metode simple additive weighting. Dari hasil perhitungan yang dilakukan dari keseluruhan data berjumlah 76 data. Terdapat ada beberapa persamaan nilai akhir seperti contoh pada tabel 2. Di atas diketahui ada beberapa masing-masing alternatif yang memiliki nilai akhir yang sama, yaitu 86,67 dan 76,67 berdasarkan pengamatan metode simple additive weighting. Dapat disimpulkan bahwa adanya persamaan hasil perhitungan tersebut dipengaruhi oleh nilai alternatif kriteria, nilai bobot kriteria, serta proses perhitungan metode simple additive weighting. Akan tetapi, pada kasus ini perangkat yang dipilih adalah berdasarkan dari nomor form terlebih dahulu sehingga di peringkat ke-1 dan selanjutnya secara berurutan. Adapun kriteria tambahan untuk menentukan nilai yang sama akan ditentukan oleh stockholder atau pemangku kebijakan pada instansi terkait. Hasil pengujian sistem oleh pengguna. Pengujian sistem dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 10 orang responden, 5 ahli IT, dan staf kelurahan. Bertujuan untuk menilai seberapa besar kelayakan sistem yang dibuat terhadap manajemen sekolah. Berikut ini gambar 8 skala kelayakan presentasi hasil uji coba oleh pengguna dengan skala Likert. Dari hasil tersebut diketahui hasil pengujian oleh staf kelurahan mendapatkan hasil 73,6% responden, sedangkan pengujian oleh ahli IT mendapatkan hasil 65,6% responden. Dan terakhir yaitu kesimpulan yang didapatkan dari penerapan metode simple additive weighting dalam sistem pendukung keputusan penerimaan calon bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Surade ini dapat diterapkan
dan memiliki tahapan-tahapan tertentu, dimulai dari mencari nilai normalisasi yang diambil dari nilai bobot subkriteria dengan membagi setiap nilai bobot subkriteria dengan nilai bobot subkriteria yang paling terbesar ataupun maksimal di masing-masing kriteria untuk jenis kriteria benefit, sedangkan untuk jenis kriteria cost adalah kebalikannya, yaitu dengan membagi nilai subkriteria dengan yang paling terkecil di masing-masing kriterianya. Kemudian langkah selanjutnya mencari nilai preferensi P sebagai nilai akhir, yaitu dengan mengkalikan nilai subkriteria yang sudah dinormalisasi dengan nilai bobot kriteria yang ditentukan sebelumnya di masing-masing kriteria. Dari hasil pengujian kelayakan sistem, bahwa yang dilakukan oleh pengguna dan oleh ahli IT mendapatkan hasil 73,6% dan 65,6%, maka dapat disimpulkan perhitungan skala Likert sistem tersebut dapat membantu dalam proses manajemen pemilihan calon penerima bantuan rutilahus serta secara teknis dapat membantu pengimplementasian sistem. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan dari jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dengan Simple Additive Weighting dalam Pemilihan Calon Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni telah selesai dilakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.